Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan selamat ketemu lagi untuk pertemuan yang sekian kali, bahwa pada kemarin hari yang lalu saya sudah menyampaikan pada sistem bahan bakar ini ada komponen pompa bahan bakar, yang mana pompa bahan bakar tersebut berfungsi untuk mengalirkan sejumlah bahan bakar. Tentu saja yang sudah saya bahas di sini adalah pompa bahan bakar mekanik. Dari sinilah pompa bahan bakar mekanik ini adalah merupakan bahan bakar konvensional. Tentu saja di sini ada juga pompa bahan bakar tipe elektrik. Nah, tipe elektrik ini tentu saja berdasarkan arus listrik positif dan negatif, sehingga bekerjanya adalah menghasilkan gerak putar pada armatur, di mana armatur berputar dan menghasilkan gaya gerak, dan fungsi daripada pompa tersebut menghasilkan masuk dan keluarnya sejumlah bahan bakar, ya. Dari situlah kita melihat perbedaan pompa mekanik dengan pompa elektrik, di mana masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, kalau pompa mekanik tidak perlu adanya arus listrik, hanya berdasarkan tekanan dari rocker arm, di mana tekanan dari rocker arm itu dihubungkan melalui crankshaft. Tentu saja dari situlah maka bahan bakar yang masuk ditekan, kemudian mengalirkan ke bagian karburator. Sedangkan pompa elektrik di sini berdasarkan arus listrik yang menuju pompa, dan pompa di sini dihubungkan ke komutator arus listrik yang masuk, sehingga dengan perputaran armatur tersebut maka bahan bakar akan mengalir masuk dan menekan, sehingga aliran tersebut akan diteruskan ke karburator. Di sini ada komponen-komponen karburator, yang mana komponen-komponen tersebut ada yang disebut o-ring, ada bagian dari rumah karburator, atau di situ ada venturi, dan di situ ada common float chamber. Dan komponen-komponen tersebut adalah merupakan bagian sistem kerja karburator yang saling berhubungan, di mana fungsi karburator adalah untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sesuai dengan fungsinya. Dan di situ dijelaskan percampuran bahan bakar dan udara itu berdasarkan dengan rumus hidrolis, yaitu rumus Bernoulli, di mana rumusnya adalah P1 plus setengah mv1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 kuadrat plus setengah mv2 kuadrat plus rho GH2. Dari situlah maka kecepatan aliran bahan bakar maka bisa ditemukan. Oleh sebab itu, peranan daripada karburator ini adalah menentukan bagaimana kendaraan tersebut bisa hidup, bagaimana kendaraan tersebut bisa langsam dan mempunyai proses pembakaran yang sempurna. Tentu saja di sini diperlukan
bahan bakar dan udara yang sesuai. Disitulah peranan daripada karburator di sini mempunyai fungsi. Ini ada P1 yang masuk, itu berupa udara bersih. Yang mana udara bersih berawal dari udara bebas, dan kemudian di situ ada saringan, yang mana saringan tersebut berfungsi untuk menyaring udara, dan udara tersebut yang masuk, udara bersih baru masuk ke bagian venturi, ya, venturi. Nah, kemudian kalau bahan bakar berasal dari tangki bahan bakar, diteruskan ke pompa bahan bakar, masuk ke saringan bahan bakar, baru masuk ke karburator. Nah, di sini bahan bakar masuk ke karburator melalui ruang chamber atau ruang pelampung. Dari ruang pelampung di sini diteruskan ke main jet dan kemudian diteruskan ke venturi. Dari perbedaan tekanan tersebut, maka bahan bakar dan udara akan bercampur berdasarkan pedal gas yang ditekan sesuai dengan fungsinya. Maka bahan bakar dan udara masuk ke bawah dan diteruskan ke intake manifold dan diteruskan ke ruang bakar. Disitulah peranan daripada sistem bahan bakar yang harus dilakukan agar bahan bakar dan udara masuk dan terjadinya proses pembakaran berdasarkan sistem pengapian yang ada. Tentu saja di sini diperlukan peralatan yang menunjang, di mana bahan bakar dan udara tersebut bisa berfungsi dengan baik, maka menggunakan alat yang disebut tune-up tester. Apa tune-up tester? Tune-up tester adalah di mana kita melakukan proses identifikasi komponen daripada karburator berdasarkan RPM yang kita butuhkan pada kendaraan tersebut. Kalau 900, maka di situ kita harus menyetel berdasarkan RPM yang ada. Kalau terlalu rendah, maka bisa dikencangkan. Kalau terlalu kendor, maka bisa. Kalau terlalu kendor, dikencangkan. Kalau terlalu kencang, dikendorkan. Oleh sebab itu, peranan daripada tune-up tester ini adalah merupakan bagian yang penting dari sistem bahan bakar. Oleh sebab itu, peranan daripada sistem bahan bakar tersebut harus betul-betul akurat. Cara mati itu.